Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syahra, NIM A1S1231103 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Studi Kasus Perilaku Menutup Diri pada Siswa yang Mengalami Insecure dalam Interaksi Sosial di SMP Negeri 7 Kota Jambi untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi pada remaja, khususnya siswa SMP. Menurut Erik Erikson, masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri. Pada fase ini, remaja sangat sensitif terhadap penilaian sosial dari lingkungan sekitarnya. Di SMP Negeri 7 Kota Jambi ditemukan beberapa siswa yang menunjukkan perilaku pasif, menyendiri, menghindari interaksi sosial, dan kurang percaya diri. Hal ini juga diperkuat oleh informasi dari guru BK bahwa terdapat siswa yang mengalami rasa insecure dalam kehidupan sosialnya. Kemudian terdapat gap antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan. Idealnya, siswa mampu berinteraksi secara aktif dan membangun hubungan sosial yang baik. Namun kenyataannya masih ada siswa yang cenderung menutup diri akibat rasa insecure. Selain itu, penelitian terkait insecure dan perilaku menutup diri di lingkungan sekolah masih terbatas, sehingga penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini penting karena perilaku menutup diri dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional siswa, mempengaruhi komunikasi serta hubungan interpersonal mereka. Oleh sebab itu, guru BK perlu memahami kondisi ini agar dapat memberikan layanan yang tepat. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada kasus perilaku menutup diri pada siswa yang mengalami insecure dalam interaksi sosial di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Fokus penelitian ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu bagaimana perilaku menutup diri muncul dalam aktivitas sosial siswa di sekolah. Yang kedua, alasan siswa menghindari interaksi sosial dan memilih menyendiri. Yang ketiga, kondisi psikologi yang melatar belakangi munculnya perilaku menutup diri. Dan yang keempat, penelitian ini dibatasi pada kehidupan sosial siswa di lingkungan sekolah dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagaimana bentuk perilaku menutup diri pada siswa yang mengalami insecure dan interaksi sosial di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Yang kedua, mengapa siswa yang mengalami insecure cenderung menunjukkan perilaku menutup diri. Yang ketiga, bagaimana kondisi insecure mempengaruhi interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan bentuk perilaku menutup diri pada siswa yang mengalami insecure dalam interaksi sosial. Yang kedua, memahami alasan siswa yang mengalami insecure cenderung menunjukkan perilaku menutup diri. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh insecure terhadap interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kajian ilmiah dalam bidang bimbingan dan konseling mengenai insecure dan juga perilaku menutup diri pada remaja. Secara praktis, bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan penelitian kualitatif di bidang BK. Bagi guru BK, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan memahami kondisi siswa dan memberikan layanan konseling yang sesuai. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat menjadi informasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi perkembangan sosial siswa. Dan bagi peneliti, selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang relevan. Selanjutnya, landasan teori. Pada penelitian ini, landasan teori yang digunakan terdiri dari 3 konsep utama, yaitu teori tentang insecure, perilaku menutup diri, dan interaksi sosial remaja. Pertama, mengenai insecure. Insecure merupakan kondisi psikologis ketika individu merasa tidak aman, kurang percaya diri, sering meragukan diri sendiri, dan merasa dirinya memiliki banyak kekurangan. Dalam penelitian ini, teori insecure dikaitkan dengan teori perkembangan remaja dari Erik Erikson yang menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri. Pada fase ini, remaja sangat sensitif terhadap penilaian sosial dari lingkungan sekitarnya. Ketika remaja gagal membentuk identitas diri yang positif, maka dapat muncul perasaan minder, takut dinilai negatif, dan merasa tidak percaya diri dalam lingkungan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Maslow, individu membutuhkan rasa aman dan penghargaan diri atau esteem needs. Jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka individu dapat mengalami rasa insecure. Yang kedua yaitu perilaku menutup diri. Perilaku menutup diri merupakan kecenderungan individu untuk menarik diri dari lingkungan sosial dan membatasi interaksi dengan orang lain. Bentuk perilaku ini misalnya siswa menjadi pasif di kelas, jarang berpendapat, lebih memilih menyendiri, dan menghindari komunikasi dengan teman sebaya. Dalam penelitian ini, perilaku menutup diri dipahami sebagai dampak dari rendahnya kepercayaan diri akibat insecure yang dialami siswa. Karena merasa takut dinilai, tidak diterima lingkungan, siswa akhirnya memilih menghindari interaksi sosial sebagai
bentuk perlindungan diri. Yang ketiga yaitu interaksi sosial remaja. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dalam kehidupan sosial. Pada masa remaja, interaksi sosial sangat penting karena remaja sedang belajar menyesuaikan diri, membangun hubungan pertemanan, dan membentuk identitas diri. Namun, ketika siswa mengalami insecure, kemampuan interaksi sosialnya dapat terganggu. Siswa menjadi takut berkomunikasi, merasa cemas saat berada di lingkungan sosial, dan cenderung menarik diri dari kelompok. Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti melihat bahwa rasa insecure yang dialami siswa dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa, sehingga muncul perilaku menutup diri di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian Nur Fatimah dan Jala tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan diri dan menghambat interaksi sosial pada remaja. Kemudian, penelitian Hanin Ditya dan Pradana tahun 2025 menjelaskan bahwa insecure dapat menimbulkan kecemasan sosial dan hambatan interaksi. Selanjutnya, penelitian Kariyah dan Rina tahun 2024 menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang kurang efektif dapat memperkuat rasa insecure pada remaja. Selain itu, penelitian Tuno dan rekan-rekan menemukan bahwa remaja insecure cenderung minder, takut dinilai negatif, dan mengalami hambatan sosial. Dalam penelitian Astuti serta Kusmianti menunjukkan bahwa kondisi psikologis remaja mempengaruhi rasa percaya diri dan hubungan sosial individu. Dari penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat bahwa masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas perilaku menutup diri pada siswa SMP dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian dimulai dari masa remaja sebagai fase pencarian identitas diri dan sensitivitas terhadap penelitian sosial. Kemudian muncul rasa insecure yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri dan ketidakmampuan menilai diri secara positif. Rendahnya kepercayaan diri tersebut membuat interaksi sosial siswa menjadi terhambat. Akibatnya, siswa cenderung menarik diri dari lingkungan sosial sebagai bentuk perlindungan diri. Dengan demikian, semakin tinggi rasa insecure yang dialami siswa, maka semakin besar kecenderungan siswa untuk menunjukkan perilaku menutup diri. Metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin memahami secara mendalam fenomena perilaku menutup diri pada siswa yang mengalami insecure, bukan untuk mengukur menggunakan angka atau statik. Sedangkan jenis studi kasus dipilih karena peneliti ingin menggali kondisi subjek secara lebih mendalam dan fokus pada kasus tertentu yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Artinya, peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data seperti observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh bisa lebih mendalam. Untuk lokasi penelitian, peneliti dilakukan di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari guru BK ditemukan adanya siswa yang menunjukkan perilaku pasif, menyendiri, dan kurang percaya diri dalam interaksi sosial, sehingga sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik pemilihan subjek menggunakan purposive sampling. Teknik ini dipilih karena peneliti menentukan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu siswa yang menunjukkan perilaku kurang percaya diri, cenderung menyendiri, pasif dalam interaksi sosial, dan memiliki indeksi insecure. Selain subjek utama, peneliti juga melibatkan guru BK dan wali kelas sebagai informan pendukung untuk memperkuat data penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik. Pertama, observasi non-partisipan. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mengamati perilaku siswa secara langsung tanpa ikut terlibat dalam aktivitas subjek sehingga perilaku yang diamati lebih alami. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Teknik ini dipilih karena memberikan kebebasan kepada subjek untuk menjelaskan pengalaman dan perasaannya secara lebih terbuka, namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung seperti catatan sekolah, foto kegiatan, atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Kemudian, untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan trigulasi sumber, trigulasi teknik, dan trigulasi waktu. Trigulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari siswa, guru BK, wali kelas, dan teman sebaya. Trigulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan trigulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda agar data yang diperoleh lebih konsisten dan juga valid. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.
Tahap pertama yaitu reduksi data. Pada tahap ini, peneliti memilih memfokuskan dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Jadi, tidak semua data dimasukkan, hanya data yang relevan dengan perilaku menutup diri dan insecure siswa. Tahap kedua yaitu penyajian data. Data yang sudah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskripsi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti mencari makna dari data yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan sementara dan verifikasi kembali dengan data lapangan agar hasil penelitian lebih valid. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya dalam memahami perilaku menutup diri pada siswa yang mengalami insecure dalam interaksi sosial. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.